Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh teladan paripurna tentang mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Salah satunya ialah dengan menyemarakkan puasa sunnah, seperti yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Dikatakan, Rasulullah SAW melakukan puasa sepanjang bulan Syaban atau melakukan puasa pada bulan itu kecuali beberapa hari saja beliau tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah dan para sahabatnya telah mempersiapkan diri menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Baik persiapan fisik dengan memelihara kesehatan, maupun persiapan rohani, yakni dengan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah sebelum masuk Ramadan. Kemudian, beliau juga memperbanyak doa. Di antara munajat beliau adalah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku pada bulan Rajab dan Sya'ban dan panjangkanlah usiaku agar aku sampai ke bulan Ramadan." Begitupun para sahabat, mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan keharuan. Bergembira sebab kesempatan untuk memperbanyak pahala dan menggapai ridha ilahi amat terbuka lebar. Terharu, lantaran Allah memanjangkan usia mereka untuk berjumpa dengan Ramadan. Dikatakan para ahli sejarah, dahulu para salafus solihin mempersiapkan diri sejak 5 bulan setengah sebelum masuknya Ramadan. Kemudian, 5 bulan setengah pasca Ramadan pun mereka selalu mengharapkan bertemu kembali dengan Ramadan dan selalu memohon agar ibadah Ramadan yang telah lalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara demikian, mereka mampu mempertahankan suasana Ramadan bahkan kala melalui 11 bulan sisanya. Pernah dilukiskan pula dalam sebuah tulisan, bahwa para sahabat menunggu kedatangan Ramadan, tak ubahnya bagai sepasang calon pengantin yang tengah menunggu hari pernikahan. Sejarah puasa Ramadan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa penting hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah tersebut dilakukan untuk menghindari gangguan kaum musyrik Quraisy. Puasa Ramadan diwajibkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Sakben tahun 2 Hijriyah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam selama ini. Ibadah fisik atau ritual Islam yang diwajibkan antara lain yaitu salat, azan, dan iqomat. Ibadah itu dilakukan setelah menempuh peletakan dasar keimanan melalui hijrah ke Madinah. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dari buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, yang pertama kali berpuasa saat Ramadan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh melakukannya saat turun dari perahunya setelah badai menimpa negeri umatnya. Puasa saat zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Adapun sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Asyura. Sementara itu, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah semasa peristiwa hijrah, Muhammad melihat orang-orang Yahudi juga biasa berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Muhammad lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, apa sebabnya melakukan puasa? Orang-orang Yahudi menjawab berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam lalu berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya kemudian memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awalnya, umat Islam wajib berpuasa hingga waktu maghrib. Setelah berbuka mereka diperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh hingga salat Isya dan tidur. Mereka tidak diperbolehkan lagi makan, minum, atau bersetubuh hingga tiba saatnya waktu berbuka. Praktik itu benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga banyak yang melanggar larangan tersebut. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang mengganti praktik tersebut. Uhila lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Huna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimaulahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basyiruhuna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu wasrabu hatta yatabayana lakumul haitul abiadu minal haitil aswadi minal fajr, summa atimmus siyama ilal lail, wa latubasiruhuna wa antum, akifuna fil masajid, tilka hududullahi fala takrabuha, kazalika yubayyinulahu ayatihi lin nasi la'allahum yatakun. Artinya,
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Berikut ada beberapa keutamaan puasa di bulan Ramadan. 1. Memiliki bau mulu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berpuasa, bau mulut akan muncul, namun bau mulut tersebut dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah keutamaan. 2. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah waktu dikabulkannya doa-doa. Doa yang dipanjatkan selama berpuasa akan menjadi doa yang mustajab. 3. Dilindungi dari setan. Ketika bulan Ramadan, setan akan dikurung dan tidak dapat mengganggu manusia saat berpuasa. Setan juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapatkan surga Ar-Rayyan. Salah satu keutamaan paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa saja. Alhamdulillah, lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan puasa Ramadan. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh puasa kita hingga sampai akhirnya bulan Ramadan. Amin.